nampak terlihat sungai di Sungai Lulut ini masih dalam ya. Jadi air berarti dari hulu masih banyak turun, dan air ini debitnya atau ketinggiannya tidak berubah ya. Dari awal banjir sampai sekarang di kondisi yang dikatakan air pasang ataupun surut, debit ini masih tinggi. Berarti air di daerah hulu masih banyak. Yang juga berarti kemungkinan besar penduduk yang ada di sekitaran bantaran sungai itu masih terendam. Seperti yang saya kemarin singgahin di daerah Sungai Bakung, bisa jadi di Sungai Tandibah di seberangnya juga masih banjir. Kali ini kita melihat ke daerah yang lebih dalam ya, di perkampungan yang tidak jauh, masih di daerah Sungai Lulut, yaitu dekat dengan SMP 22, di mana SMP 22 ini lanjutannya nanti ke daerah Sungai Layang ya, atau Jembatan Layang. Oke, kita masuk menuju ke arah, ini jalan menuju SMP 22, dan ternyata di depan genangan air masih lumayan tinggi ya. Dan nampak rumah ini kiri dan kanan itu masih sebagian ada yang terendam, ada yang sebagian masih tinggi ya rumahnya daripada air, sehingga aman, tapi untuk keluar masuk ya otomatis mereka basah. Nah, di bagian ini jalanan lebih tinggi sehingga genangan air tidak menutupi jalannya. Oke, nampak terlihat rumah penduduk atau di sekitar kiri kanan genangan air juga masih banyak, dan penduduk memarkirkan kendaraannya di tempat yang lebih tinggi ya. Oke, di daerah ini sebelah kiri dan kanan rawa dan juga sawah ya sepertinya kalau kondisi biasa, dimana saya biasanya setiap hari olahraga jogging melalui tempat ini. Kali ini kita mencoba tempat pertama kali belok ke sebelah kiri ya. Oke, kita belok ke kiri, saya menuju ke daerah Simpang Layang ya. Daerah Simpang Layang, dan ternyata air di sini cukup tinggi, yang membuat saya berpikir untuk terus lebih lanjut apakah kendaraan mampu atau tidak untuk melalui genangan ini. Untuk memastikan saya coba maju dulu ya, untuk memastikan seberapa tinggi. Saya coba maju karena takut ya kalau terlalu dalam atau terlalu tinggi, yang pasti sepeda motor takutnya mogok. Walaupun tidak terlalu jauh dari rumah, tapi lumayan kan kalau untuk mendorongnya ya. Dan ternyata air memang cukup dalam ya, takutnya busi terendam dan mogok ya motor. Saya berhenti, Anda lihat di ujung sana itu sungai ya, Sungai Simpang Layang itu cukup tinggi, berarti rumah penduduk itu kalau belok ke sebelah kanan itu ke Sungai Lulut dalam, belok ke kiri ke Sungai Lulut sebelum pasar ya, yang jembatan baru. Itu daerahnya begitu tinggi, berarti air pasang rumah penduduk di sekitar situ saya yakin terendam. Karena saya tidak berani lebih lanjut, saya balik ya. Mudah-mudahan suatu waktu saya bisa dapat lagi masuk ke sana ya. Yang pasti saya dapat menggambarkan kondisi di sana, air cukup tinggi ya. Kita balik, saya coba belok lagi ke kanan atau lurus dari yang sebelum belokan tadi menuju ke SMP 22-nya. Saya pengen tahu apakah di sana juga masih dalam airnya ya. Oke, kita belok kiri menuju SMP 22. Melalui jalan yang tadi, yang saya bilang di Simpang Layang, air yang tinggi tadi juga bisa ke SMP 22 ya di sana. Dan yang pasti apabila kita masuk di sana, di sebelah kiri jalan itu sungai. Jadi di belakang rumah penduduk itu sungai. Terlihat sekali, sungai amat sangat dalam, tinggi sekali ya. Dan ternyata di sini juga genangan air ada. Dan nampak di ujung ya, genangan air begitu tinggi ya. Nah, di ujung sana itu adalah SMP 22. Oke, saya coba lanjut, dan ternyata nampak di belokan sini ya, air begitu tinggi ya, menutupi jalan. Saya pun berpikir apakah mampu ini, apakah bisa dilewatin. Maka saya mengobservasi lebih dulu ya. Itu lanjut lurus ke sana, itu ke Pandan Harum ya. Saya lihat di sana ada orang jalan, ternyata ketinggian air masih setinggi lutut. Kalau ketinggian air setinggi lutut, motor tetap jalan, wah bunuh diri dah saya. Maka saya putuskan cukup menyampaikan kondisi ini di sini, tidak berani saya lebih lanjut ke sana, maka saya balik ke tempat yang lain ya. Oke, kita balik. Saya akan menuju ke Komplek Gardu Mekar Indah ya, masuk ke Komplek Agraria. Ya, kita ketemu lagi di sana ya, di Komplek
agraria. Ini saya jalan keluar dulu menuju Sungai Lulut ya. Di depan itu Sungai Lulut. Oke, sekarang kita berada di Komplek Gardu Mekar Indah ya. Kita belok ke kanan menuju ke bagian lain dari Komplek Gardu Mekar Indah ya. Nampak di sini bekas-bekas sisa banjir ya, merusak jalan, di mana aspal banyak terkoyak dan ada banyak lubang ya di sini. Ini daerahnya sebelumnya memang cukup dalam nih, pada saat banjir tinggi-tingginya ya. Dan di ujung itu karena sungai, maka airnya masih, genangannya masih tinggi, air tidak dapat keluar ya. Ini jalan terus di sini menuju Masjid Nurul Ikhlas, di mana sebelumnya saya pernah masuk ke Masjid Nurul Ikhlas dan mengajak orang-orang yang tinggal di situ, mengungsi dan tinggal di masjid, ngobrol sama mereka dan pengurus masjid ya, di mana mereka membuat dapur umum untuk masyarakat di wilayah ini ya, memberikan makan buat masyarakat di sini. Ini Masjid Nurul Ikhlas ya, nampak ya. Di lantai 2-nya tadinya ada 20-an orang ya yang mengungsi akibat banjir di wilayah ini, karena wilayah ini sangat dalam banjirnya ya. Dan di bagian belakang ada dapur umum ya, di mana mereka memasak setiap hari untuk masyarakat di wilayah ini. Kita belok ke kanan lagi untuk masuk ke Komplek Agraria. Jadi Komplek Agraria ini, Anda lihat di ujung sana itu sungai. Tadinya memang amat sangat dalam. Waktu saya masuk dan merekam di daerah ini, ketinggian air setinggi lutut ya sebelumnya ya. Jadi rumah penduduk sini semuanya terendam. Ya, hanya rumah-rumah baru saja yang tidak terendam dan jumlahnya dapat terhitung. Misalnya rumah putih ini yang nampak ini rumah baru ya, baru direhab. Itu tidak terendam. Sedangkan rumah yang lain ada yang di dalam setinggi lutut, dan mereka ada yang tetap mengungsi ke masjid, ada juga yang tetap berada di rumah mereka ya, dengan meninggikan tempat tidur mereka. Tapi aktivitas sehari-hari ya mereka berendam di air ya, sehingga orang bilang batis belancat ya, memang terjadilah belancat. Nah, ini genangan air masih tinggi ya di sini. Ini terjadi karena pelimpahan air dari Komplek Rahayu, dari Komplek Rahayu yang dipompa untuk dibuang ke arah sebelah sini ya, sehingga genangan air ini tinggi. Harapannya air ini turun ke sungai di belakang komplek atau di samping Komplek Agraria ini ya. Oke, dari sini saya akan lanjut lagi ke SMP 30 ya, di mana SMP 30 ini saya ingin tahu tembusan yang Simpang Layang ke Sungai Lulut Dalam, di mana tadinya ada banyak pengungsi di situ ya. Ada salah satu masjid yang digunakan untuk pengungsian, dan jalanan di situ juga dijadikan tempat parkir mobil dan motor, dan di ujung ada tenda ya. Kita akan melihat kembali apakah hal itu masih ada atau sudah tidak ada lagi ya. Oke, ini sebelum SMP 30 ya, Masjid LDI di sebelah kiri jalan ini. Tadinya di sini daerahnya sangat dalam sekali airnya, sampai selutut ya. Kali ini sudah kering ya. Dan di sini ada jembatan, ada sungai. Nah, daerah ini lihat aspalnya terkoyak juga ya. Ini karena air memang sangat tinggi ya. Dan kemarin di sini penduduk terisolasi ya, jadinya penduduk yang di belakang yaitu penduduk di Sungai Lulut Dalam, di mana Sungai Lulut Dalam ini nanti apabila belok ke kiri ini tembus ke tempat di SMP 22 tadi ya, di mana saya masuk terus kebanjiran. SMP 30 ya, belok ke kanan ini kita lurus. Daerah ini tinggi sehingga tidak terjadi genangan air karena ini baru terjadi, baru di aspal ya, baru ditinggikan. Jadi di sini tadinya banyak sekali parkir mobil dan sepeda motor pada saat banjir yang begitu tinggi. Kali ini sudah mulai, karena aktivitas masyarakat sudah mulai, jadi parkir nampak tidak terlalu banyak. Ini nampak masih ada ya.
yang tidak bekerja dan sebagainya memarkirkan motor dan mobil mereka di pinggir jalan. Ini yang masuk ke komplek, ya pun air cukup dalam jadi tidak bisa masuk ke dalam komplek mereka ya. Itu yang komplek di belakang SMP 30. Nanti kita ke sana. Nah, di belakang SMP 30 ini kita menuju ke The Padis ya, yang biasa ke Cafe The Padis. Ini melewati jalan ini ya. Ini lihat Green Rahayu juga masih banjir, jalanannya masih banjir, tapi rumah alhamdulillah tidak kebanjiran, hanya jalan kompleknya saja ya. Di jalan ini tidak banjir ya, sehingga penduduk ya yang rumah di kompleks sebelah kiri ini memarkirkan motornya masih di jalan ya. Penduduk di ujung di Sungai Lulut Dalam, terutama dari Simpang Limau, kemudian sebagian Simpang Layang yang dekat dengan daerah ini, mereka mengungsi di masjid ya. Nah, setelah ini ada masjid ya di depan komplek Green Rahayu ini. Nah, ini masjid, di sini pengungsian untuk wanita ya. Ada 100 lebih pengungsian wanita, dan sampai saat ini masih ditempatin untuk mengungsi. Nah, siang kadang mereka balik ke rumah mereka di ujung jalan sana ya. Itu Sungai Lulut Dalam. Nanti Sungai Lulut Dalam itu bercabang ke kiri dan ke kanan. Yang ke kanan ke Simpang Limau. Yang ke kiri itu balik ke tempat yang saya tadi di SMP 22 di Simpang Layang ya. Ini komplek yang di sebelah kiri, airnya tadinya sangat dalam bahkan sampai sepinggang, sekarang sudah surut. Cuman untuk penduduk yang di ujung Sungai Lulut Dalam, jadi mereka masih mengungsi dan tenda ternyata masih berdiri di situ, dan alhamdulillah bantuan masih ada ya di situ. Oke, sekarang kita balik menuju ke SMP 30 di bagian belakang. Tapi sebelumnya nanti saya akan belok dulu menuju ke Semanda ya, di mana tembusannya adalah komplek kesehatan. Katanya sih komplek kesehatan tidak masalah, tapi saya ingin membuktikan sendiri apakah kena banjir atau tidak. Ya ini ya, kita belok ke kiri, ini terus ke sana tuh ke belakang SMP 30. Kita belok ke kiri dulu ya, menuju ke komplek kesehatan, di mana ini nanti tembusnya ke Semanda ya. Semanda. Ini juga jalur saya biasanya jogging setiap hari ya, pasti lewat sini. Dan ternyata sampai di ujung rumah tidak terlalu ada di sini karena daerah sepi. Yang di ujung sebelah sana baru ada nanti komplek kesehatan. Dan nampak genangan air ternyata cukup tinggi ya. Karena di sini jalannya tidak beraspal, hanya dari tanah tembokan ya. Jadi belum ada, baru pengerasan istilahnya, tidak diaspal, jadi tanah biasa. Saya tidak berani lanjut ya. Satu, takutnya mungkin jauh dalam, kemudian bisa jadi sepeda motor saya tidak dapat lewat karena apa ya, tanah liatnya yang begitu kuat ya. Jadi itu terus ke sana ke komplek kesehatan dan terus lanjut keluarnya nanti di Semanda. Oke, saya balik dulu dari daerah ini. Nanti saya akan mutar lagi dari depan, dari Semanda depan, untuk masuk ke sini seberapa jauh sebenarnya air pasang ini nih berpengaruh terhadap jalan menuju ke komplek kesehatan ya. Sebelum saya keluar nanti ke jalan utama, Jalan Pramuka masuk ke Semanda, kita belok dulu ke belakang SMP 30. Kita lihat ketinggian airnya seberapa ya di belakang SMP 30. Oke, dari sini kita belok ke kiri, kalau ke kanan keluar lagi tadi, ini ke kiri dulu menuju ke belakang SMP 30, dan ternyata airnya begitu dalam dan tidak nampak orang lalu lalang di sini. Karena di belakang ini rawa dan juga ada sungai ya. Jadi maka airnya tampak sangat dalam dan tidak ada pergerakan air. Maka saya tidak berani untuk ke sana, takutnya nanti tenggelam ya, motor mogok dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan pula untuk balik dari tempat ini dan kita mencoba masuk dari depan ke Semanda. Oke, sekarang kita di Jalan Pramuka ya, depan Komplek Mitra Mas. Ini sudah dekat dengan Kompleks Semanda, di mana sebelumnya di jalan ini juga banjir ya. Ini cukup tinggi ya, di daerah ini ya, di depan Safe Hotel ini air cukup tinggi ya, sehingga banyak motor yang mogok ya. Teman saya juga ada motor yang mogok di sini ya. Kita masuk ke Kompleks Semanda. Di sini tadinya genangan air begitu tinggi ya. Ini sekarang sudah mulai surut, dan katanya jalan di sini
di dalam terutama itu masih tinggi, jadi mereka belok ke sebelah kiri melalui Duta TV, dan jalan di komplek di situ tidak ada genangan air sehingga jauh lebih aman. Saya memutuskan tidak untuk belok kiri sini ya, tapi tetap lurus untuk tahu kondisi yang sebenarnya dari komplek Semanda ini. Bagaimana kondisinya, sejauh mana saya dapat masuk di komplek Semanda ini. Oke, dan ternyata memang air masih ada genangan di sana sini, tapi masih bisa dilewatin oleh motor ya. Jadi saya masih tetap lanjut untuk masuk di komplek ini. Oke, kita belok. Nah, ini menuju ke belakang ya, ke SMK 3 ya kalau nggak salahnya di belakang. Nah, di situ ada, saya dapat kabar ada 300-an pengungsi ke sekolah tersebut ya. Karena di daerah belakang ini memang katanya terendam tinggi, tapi sebelumnya saya tidak pernah melaporkan kondisi di sini, makanya kali ini saya jalan ke daerah ini untuk tahu benar atau tidaknya kondisi air masih tinggi di saat ini. Kalau saat ini air masih tinggi, berarti sebelumnya air pasti jauh lebih tinggi. Ya, katanya di batas jembatan ini air sangat tinggi ya setelah jembatan ini, dan ternyata memang air cukup tinggi ya. Saya ragu-ragu apakah dapat lanjut atau tidak untuk ke sana ya. Saya coba memperhatikan ada motor di ujung sana yang lewat untuk menghitung ya seberapa tinggi air yang kena pada motor tersebut. Ya, motornya matic, kalau saya tidak matic ya, motor biasa. Dan ternyata motor tersebut masuk cukup dalam ya, di dalam air, dan saya perhitungkan masih dapat lah motor saya untuk masuk pada kondisi ini, dan saya lanjut masuk ya, jalan lebih lanjut lagi ke dalam karena mau tahu lebih lanjut kedalaman air ini sampai mana ya dalamnya. Dan ternyata memang amat sangat dalam ya. Muncul lagi kekhawatiran saya, takut kalau motor mogok, karena kemarin waktu saya ke gudang tengah, motor sudah sempat hampir mogok dan kita berhenti untuk memanaskan, tidak sempat mati motornya. Akhirnya saya panaskan dan tidak jadi mogok. Karena itulah saya khawatir, takut dengan ketinggian air yang seperti ini yang sangat tinggi, motor mogok ya. Ini cukup mengerikan ya, karena sangat dalam. Akhirnya saya putuskan untuk belok karena daerahnya lebih tinggi. Kalau lurus ke SMK 3 di belakang itu sangat dalam. Nah, berarti tidak salah, penduduk di sekitaran SMK 3 itu masih mengungsi ya ke SMK 3. Katanya ada 300-an orang pengungsi di situ. Ada berapa ratus kakak katanya yang ada di sekolah itu mengungsi ya. Saya masuk ke komplek ini untuk terus ke SMP 30 tadi ya, untuk terus ke komplek kesehatan yang saya lihat dari jauh tadi, airnya sangat dalam ya. Nah, kalau dari sini saya bisa masuk langsung mendekati ke komplek kesehatan di Semanda ini ya. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisi di komplek kesehatan melalui jalan Semanda ini. Nah, kalau saya bisa memperhitungkan ketinggian air dari sini, maka saya bisa tembus pulang ke komplek Rahayu melalui jalan yang tadi yang ada airnya tadi ya. Oke. Oke, air cukup surut di sini. Jadi bekas-bekas pasang masih ada ya, tapi sudah jauh lebih surut. Dan alhamdulillah rumah penduduk tidak ada yang terendam, jauh lebih tinggi, tapi di kiri dan kanan air memang masih tinggi. Tapi mereka masih bisa tinggal di rumah ya, artinya rumah mereka masih tinggi, hanya di jalan menuju ke rumah mereka saja yang cukup dalam. Oke, rawa-rawa di kiri dan kanan airnya begitu penuh ya, dan jalan basah, berarti sebelumnya di wilayah ini air begitu tinggi ya. Nah, ini ada komplek, ini sebenarnya komplek ini dekat sekali dengan yang di belakang SMP 30 tadi, bisa nembus ya, naik motor pun bisa. Tapi karena air pasang tadi, saya tidak berani nembus ke belakang SMP 30, pada di situ nembus. Nah, ini kita masuk ke arah menuju komplek kesehatan. Dari sini kita bisa menembus ke Melati ya, ke Jalan Melati, juga bisa tembus ke ujung Sungai Lulut dalam yang saya bilang tadi. Oke, nampak bekas sisa air yang tergenang, dan di samping rumah orang kiri kanan
air begitu tinggi ya, berarti di sini sebelumnya waktu banjir dalam itu air pasti sangat tinggi menutupi jalan ini. Oke. Nah, ini itu nampak di depan ya, sebelah kiri itu komplek kesehatan ya. Jadi nama kompleknya ada jalan radiologi, ada jalan apalah di situ ya. Dan sampai di sini nampak air sangat tinggi ya. Dan di sini juga tidak beraspal, jalan masih pengerasan ya. Karena itu saya tidak berani lebih lanjut untuk masuk. Dari sini kita melihat ya, itu motor ya, air cukup tinggi ya mengenai motor. Maka saya tidak berani untuk memutuskan lanjut ke sana, walaupun di ujung sana itu nampak daratan yang tinggi ya, dimana tidak tergenang air. Tapi untuk menuju ke jembatan yang di sana itu cukup dalam airnya. Nah, dari jembatan itu nanti kita bisa belok ke kanan menuju ke Melati, atau belok ke kiri ke Simpang Limau, Sungai Lulut dalam ya. Oke, Anda lihat ya, air begitu tinggi ya menggenangi sepeda motor. Ya, saya benar-benar tidak berani dan memutuskan untuk balik kembali. Oke, demikian dulu laporan dari saya hari ini mengenai beberapa wilayah di sekitaran Sungai Lulut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.